Halo, assalamualaikum. Oppo rilis A18 ini sepertinya antara ikut-ikutan pakai Helio G85 di harga sejutaan di bawah 2 juta, atau buat mengikuti persaingan pasar, atau memang sudah direncanakan ya sama holdingnya buat rilis berbagai smartphone terjangkau dengan Helio G85 dengan dibedain satu sama lain speknya sedikit-sedikit. Yang saya tahu, Oppo A18 ini layarnya sudah 90 Hz dan dijual dalam varian RAM 4GB, storage-nya 128GB. Harga resminya kayaknya Rp1.799.000. Kenapa kayaknya? Karena saya nggak tahu, tapi saya nyari di marketplace banyak dijual di angka 1.650.000 sampai 1,7 jutaan ya. Itu pasti di bawah harga resmi sih. Nah, bisa dilihat di sisi kanannya ini, ada sedikit highlight speknya. 36 mount fluency, jadi 3 tahun ini dijamin masih lancar kata Oppo ya. Kemudian RAM-nya 4GB plus 4GB lagi extended RAM. Tapi Helio G85 pakai eMMC biasanya limitasinya ya. Jadi extended RAM-nya ya jangan diharap terlalu cepat pas multitasking, tapi itu membantu biar nggak reload aja kali ya. Kemudian baterainya 5000 mAh, saya belum tahu dapat charger berapa watt. 90 Hz refresh rate may not adapt to all mobile phone usage scenario, tergantung aplikasinya ya. Yang saya suka adalah kemasan Oppo di bawah 2 juta pun udah sekeren ini. Kece sih ini, punya garis desain yang jelas juga kemasannya. Memang tipografinya berubah kemarin katanya, desain packagingnya. Jadi selaras dan senada seperti ini semua ya. 4128, warnanya juga Oppo ini di semua seri. Bukan semua seri, semua lini dari seri A ini ada beberapa yang sama dengan di warna Rhino glowing blue. Saya sebetulnya kurang suka dengan Oppo glowing karena suka ada efek starry-nya gitu. Tapi dibanding warna hitam yang membosankan dan kadang susah munculinnya di kamera warnanya, ya sudahlah ambil yang ini, toh nanti mungkin dijual lagi habis review ya. Pantengin aja toko sekanan saya di lapak Tokopedia, linknya ada di deskripsi. Follow ya tokonya ya, biar nggak usah saya info ini ada yang baru selesai review, udah dijual. Nah ini mantapnya sudah dapat softcase seperti ini, bagus softcase-nya. Bagian belakangnya bening dengan pola titik-titik atau diamond pattern. Ini biasanya biar nggak lengket ya, back cover ke softcase yang ini dan nggak bubble. Frame kameranya seperti ini, nanti kita lihat. Dan bagian pinggirnya buram ya, warnanya nggak terlalu transparan. Ada bolongnya di tombol power, artinya fingerprint scannernya ada di tombol power. Dan di sisi atas tertutup semua. Tapi nanti kita lihat smartphone-nya langsung aja. Kita dapat petunjuk penggunaan juga di sini. Oke, kelihatan ini triple card slot ya. Di sini 2 nano SIM card plus 1 micro SD. Jadi mungkin nanti saya nggak buka juga nggak apa-apa ya. Ada safety guide. Dan di mana? Oh, ini kartu garansinya. Udah disobek sama seller. Makanya harganya lebih murah dibanding harga resmi. Karena sudah diklaim bonus penjualannya ya sama seller ya. Saya selalu oke, tidak masalah dengan hal itu. Selama beli online jadi lebih murah. Malah kalau buat review sih ya yang sebisa mungkin ruginya nggak banyak. Membantu sih ya yang kayak gitu ya. Dan ini SIM tray ejector. Seperti ini bentuknya. Dan kita lihat di sini sudah ada smartphone-nya, tapi saya mau lihat dulu kelengkapan lainnya. Oke, ada kabel data tipe A ke tipe C ya, buat charging juga. Nah, ini nih yang rada deg-degan. Apakah support VOOC cas? 2 ampere 5 volt 10 watt, tapi sudah made in Indonesia nih chargernya. Cuma 10 watt ya, belum VOOC. Kalau mau yang ngecasnya cepat, Realme C51 habis turun harga tuh. Dia support Super VOOC 33 watt. Dan ada NFC juga. 1499 buat 464. Dan 1699 apa 1799 gitu ya. Buat yang 4128. Oke, ini Oppo A18 penampakannya seperti ini. Yang warna biru bersinar alias glowing blue. Saya lepas dulu stikernya di sini. Stikernya kerasa premium. Jadi tidak meninggalkan bekas atau residu di sini. Warna birunya seperti ini. Ini warna biru kayak Aurora atau Fantasy atau apapun namanya. Yang sudah banyak dimunculkan dari sejak beberapa tahun lalu ya. Tergantung selera aja soal warna. Tapi jadinya rada kayak smartphone tahun kapan itu warnanya.
Ada logo Oppo di sini, ada tulisan inovatif AI kamera. Kameranya 2 saja, kemungkinan juga tidak ada ultra wide kalau ngelihat size dari kameranya. LED flashnya 1, dan kamera bumpnya cukup kece sih buat level harga segini ya. Tuh. Kalau mau lihat dipakaikan hard case-nya, soft case. Boleh. Saya akan tempelkan dulu. Seperti ini penampakannya kalau dengan soft case-nya. Masih kelihatan perbedaan finishing matte ke glossy-nya. Kece ya. Soft case-nya ini salah satu yang terbaik sih buat di level harga segini. Ada juga kan yang nggak pakai soft case, ya tergantung sih butuh atau enggak, silakan aja. Dan di sisi kanan kita bisa lihat tombol power sekaligus fingerprint scanner-nya, kemudian volume rocker, frame-nya lurus, semuanya berbahan plastik tentu saja, termasuk back cover-nya. Yang saya suka finishing-nya matte, ini tidak mudah kotor biasanya. Di sini ada aksen yang glossy sedikit, menyambung dari frame kameranya. Di sisi atas sayangnya tidak ada apa-apa ya, artinya tidak ada mikrofon kedua buat noise cancellation sama buat membantu pas rekaman video. Di sisi kiri ada SIM tray-nya. Ya sudah, kita buka saja biar meyakinkan sama dengan yang ada di quick start guide-nya tadi. Oke, triple cut slot udah bener ya. Kemudian kita cek sisi bawah, masih ada jack audio 3,5 mm, mikrofonnya rada panjang lubangnya, port Type-C dan speaker grill 3 buah lubang memanjang. Layarnya sudah terpasang anti gores dengan sangat rapi dan kayaknya ada notch berbentuk huruf V ya di situ. A few moments later. Oke, ColorOS sudah siap. Saya sudah daftarkan juga fingerprint scanner-nya. Kita lihat wallpaper-nya seperti itu. Layarnya warnanya cukup bright dan vivid ya kelihatannya. Resolusinya HD plus saja ini layarnya. Untuk harga segini masih oke bagi saya. Sekarang kita tes untuk fingerprint scanner-nya. Walaupun ada kemungkinan di awal-awal ini rada delay. Oh, enggak dong, instan. Biasanya banyak proses yang berjalan untuk setup awal ya. Tapi karena saya belum connect WiFi, jadinya harusnya udah dia nunggu sampai WiFi-nya dapat si prosesnya, jadi nggak menghambat untuk unlock fingerprint-nya ya. Ada face unlock juga, tapi saya nggak pakai. Kemudian spek lengkapnya silahkan disimak aja untuk kamera dan lain-lainnya. Sekarang saya mau cek dulu dari 128 GB dia free-nya berapa. Di about device, ya, storage-nya terpakai 23,3 GB, artinya free-nya 104,7 GB, A18, Helio G85, baterai 5000, screen size-nya 6,56 inci, RAM-nya 4, dan sudah menyala, RAM expansion-nya 4 GB juga, bisa dipilih 1, 2, atau 4. Kemudian tadi juga bisa pilih gesture ya, buat navigasinya. Dari awal si ColorOS nawarin mau gesture atau 3 button. Dan ternyata kamera belakangnya hanya 8 megapiksel. Karena di beberapa source yang saya baca 50 megapiksel katanya. Tapi seller sih nulisnya benar 8 megapiksel ya. Jadi kamera belakang 8 plus 2. Sayang sekali ya cuma 8. Pasti rada kurang sih si resolusinya. Kemudian kamera depan juga hanya 5 megapiksel. Android 13 dengan security update di Agustus, 5 Agustus 2023. Oke, keluar Easter egg-nya. Kemudian apalagi yang mau dicari? ColorOS 13.1. Bukan Android Go ya, jadi harusnya fitur ColorOS dapat semua. Salah satu yang paling enak sih custom UI di Android setelah One UI saya pikir adalah ColorOS ini. Kalau nggak ya Realme UI yang mirip-mirip ya. Atau OxygenOS kalau di OnePlus, sama lah masih satu grup. Bloatware-nya kita lihat ada Agoda. Bentar, ada Agoda satu. Sayangnya ada WinEasy, ini pinjol. Kita lihat bisa di uninstall, nggak bisa, cuma bisa di disable doang. Sudah saya disable dan butuh pin ya barusan. Jadi ada dua, Agoda, WinEasy, Winmart juga. Kalau ini bisa di uninstall. 3 berarti ya, sampai situ. Kemudian ada JNT Cargo, JNT Express, Lazada, bentar, Facebook kelupaan, LinkedIn, Netflix, Snack Video, Shopee, Spotify, TikTok, Tokopedia, Tomorrow Coffee, PPS Office 16 ya. Beberapa bisa di uninstall, ada yang nggak bisa dan harus di enable atau disable doang. Kemudian kita cek untuk kameranya sekarang.
yang di pertanyaan adalah kenapa di Samsung Galaxy A05 dia bisa rekam video sampai Full HD 60 fps, sementara di smartphone yang pakai Helio G85 lainnya itu pada mentok di 30 fps, termasuk di sini nih. Cuma bisa pilih resolusi, nggak ada pemilihan frame rate, artinya hanya di 30 fps tuh. Muncul ya, 30 fps ya. Dan settingannya di dalam, nggak ada di atas ya. Kemudian buat kamera depan, videonya ya bisa Full HD 30 fps juga, walaupun defaultnya di 720p ya, HD doang. Modenya ada video, foto, dan bisa zoom 2 kali dan 5 kali. Tapi dengan resolusi 8 megapiksel sih zoom 2 kali juga rada dipertanyakan ya. Karena kan nggak bisa quad binning kan. Kemudian ada portrait, dan portraitnya depan belakang, oke. Sisanya more, ada time-lapse, pro, panorama, dan stiker. Yang pro, lengkap. Bisa atur ISO dari 100 sampai dengan, lumayan lega nih range-nya, 6400 ya. Shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 16 detik, nggak nyampe 30 detik, tapi lumayan. White balance, ini manual fokus, bisa diatur juga. Dan terakhir exposure compensation. Itu untuk kameranya. Sekali lagi yang disayangkan paling resolusinya yang hanya 8 megapiksel ya. Sip, ini dia Oppo A18 yang akan saya coba dulu. Kebetulan PR lain di smartphone sejutaan tinggal sedikit. Helio G85 udah pada tahu kan performanya, buat PUBG masih lumayan, tapi storage-nya mentok di MMC. Antutunya sekitar 200 ribuan ya Helio G85 ini. Buat PUBG masih bisa dapat balance ultra atau HD high biasanya, tapi nanti saya bahas lengkapnya di video reviewnya aja. Sudah punya fingerprint scanner. Kenapa ini tiba-tiba getar-getar? Oh, keyboardnya ketekan sama saya. Sudah punya fingerprint scanner, tidak punya mikrofon kedua, kameranya 8+2 di belakang. Kalau desain mungkin salah satu yang paling kece, termasuk soft case-nya juga bagus. Kemudian masih ada jack audio 3,5 mm. Ini loudspeaker-nya kemungkinan mono ya, tapi nanti saya bahas di video review aja. Sekaligus ngetes hasil atau kualitas suaranya. Layarnya HD+, ya 720x1612 pixels ya, HD+, tapi sudah support refresh rate maksimal 90 Hz nih. Yuk kita sekalian cari di sini. Untuk refresh rate-nya auto select, tapi bisa high atau standar ya. High di 90, standar di 60. Mungkin itu jadi salah satu kelebihan atau pembeda dari Oppo dibandingkan saudara-saudaranya yang juga jual pakai Helio G85 di harganya atau kompetitornya. Harganya saya catat lagi sekali lagi, kemungkinan resminya yang 4128 Helio G85 ini di Rp1.799.000 ya, Oppo A18 ini. Silahkan cek link di deskripsi kalau mau dapetin harga lebih murah di sekitar 1,65 sampai 1,7 juta. Ini dia Oppo A18. Unboxingnya sampai sini dulu. Thanks for watching ya guys. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.